Dari kamp latihan Inter Milan, kabar kurang menggembirakan datang jelang laga besar akhir pekan ini. Matteo Darmian dipastikan tidak bisa tampil dalam laga big match menghadapi AS Roma pada pekan ke-7 Serie A, yang akan digelar Sabtu malam waktu Italia, atau Minggu dini hari waktu Indonesia di Stadion Olimpico, Roma. Darmian baru saja menjalani pemeriksaan di Istituto Humanitas di Rozzano, setelah mengalami ketegangan otot betis kiri. Hasil pemeriksaan menunjukkan cedera ringan, namun cukup untuk membuatnya absen sementara waktu. Pihak klub menyampaikan bahwa kondisi Darmian akan kembali dievaluasi pekan depan, untuk menentukan waktu pemulihan yang dibutuhkan. Kabar baik datang dari kubu Inter Milan. Klub berjuluk Nerazzurri itu menunjukkan tanda-tanda kesehatan finansial yang semakin membaik berdasarkan laporan keuangan musim 2024-2025. Dalam laporan terbaru tersebut, modal bersih konsolidasi Inter per 30 Juni 2024 tercatat negatif sebesar 12,3 juta euro. Namun, angka ini mengalami peningkatan besar dibanding tahun sebelumnya yang mencapai minus 99,7 juta euro. Secara administratif, modal bersih bahkan telah berubah menjadi positif 11,4 juta euro, naik signifikan dari minus 67,6 juta euro di tahun lalu. Perbaikan ini tidak lepas dari kinerja keuangan positif klub, termasuk suntikan dana sebesar 52 juta euro yang masuk sebagai cadangan untuk peningkatan modal di masa depan. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat manajemen dalam memperkuat stabilitas finansial klub. Dari sisi utang, Inter juga mencatat kemajuan penting. Total kewajiban klub menurun dari 734,8 juta euro menjadi 660 juta euro, sementara utang finansial bersih turun menjadi 248,4 juta euro dari sebelumnya 277,1 juta euro. Semua ini terjadi berkat peningkatan kas klub yang kini mencapai 118,1 juta euro. Meski masih ada pembiayaan terkait proyek perluasan pusat latihan, kondisi keuangan Inter kini jauh lebih terkendali. Klub menunjukkan arah positif menuju stabilitas yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, laporan ini menegaskan bahwa Inter Milan tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga semakin solid di sisi keuangan, sebuah fondasi penting untuk menjaga kejayaan Nerazzurri di masa depan. Dari lapangan hingga neraca keuangan, Inter terus melangkah dengan keyakinan menuju masa depan yang semakin gemilang. Klub asal Turki, Kocaelispor, yang saat ini berlaga di divisi utama dan menempati posisi ke-15 klasemen sementara, dikabarkan mulai memantau talenta muda Inter, Isiaka Kamate. Menurut laporan dari FC Internews, Kocaelispor tertarik dengan gelandang berusia 21 tahun tersebut, yang saat ini membela tim Inter Under 23 di bawah asuhan pelatih Stefano Vecchi. Namun, hingga kini belum ada penawaran resmi yang diajukan, baik kepada pihak Inter maupun kepada sang pemain. Langkah klub Turki itu masih sebatas pengamatan, karena mereka ingin lebih dulu melihat perkembangan Kamate di Serie C. Pemain asal Prancis yang memiliki paspor Pantai Gading itu sebelumnya sempat menjalani pengalaman yang kurang memuaskan di Portugal bersama AVS, serta di Serie B bersama Modena. Namun, jika Kamate mampu menunjukkan performa gemilang bersama Inter Under 23 musim ini, Kocaelispor disebut siap mengajukan tawaran serius, bahkan kemungkinan untuk transfer permanen, tergantung pada permintaan harga dari pihak Inter Milan. Bagi Isiaka Kamate, peluang ini bisa menjadi langkah penting menuju karir yang lebih besar. Sementara bagi Inter, ini jadi bukti bahwa proyek tim U23 mereka terus menarik perhatian klub-klub luar Italia. Sang kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, kembali menunjukkan ketajamannya bersama Albiceleste. Dalam laga uji coba menghadapi Puerto Rico, Argentina menang telak 6-0, dan Lautaro sukses mencetak 2 gol sekaligus. Usai pertandingan, Lautaro berbicara kepada The Sports, menegaskan tekadnya untuk tampil maksimal menyongsong Piala Dunia 2026 yang akan digelar tahun depan. Ia mengaku ingin menebus pengalaman pahit di Qatar, di mana kala itu dirinya tampil dengan kondisi cedera. Saya ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik seperti biasanya, ujar Lautaro. Piala Dunia sebelumnya sangat berat bagi saya karena datang dengan cedera, tapi pengalaman itu membuat saya lebih kuat. Lautaro juga menyatakan ambisinya untuk menjadi top skor Piala Dunia 2026. Namun ia menegaskan bahwa saat ini fokus utamanya tetap pada Inter Milan, tim yang ia bela di level klub. Saya harus lebih dulu memikirkan kompetisi bersama klub, laga-laga persahabatan, dan finalisima. Tidak ada waktu untuk bersantai, tambahnya. Menurut Lautaro, setiap pemain harus bekerja keras setiap hari bersama klubnya,
karena performa di tim nasional berawal dari apa yang mereka tunjukkan di level klub. Ketajaman dan mental juara Lautaro Martinez kembali jadi bukti bahwa sang kapten Inter tak hanya jadi tumpuan di klub, tapi juga simbol semangat juang Argentina dalam mempertahankan gelar juara dunia. Dari lapangan hijau hingga pentas dunia, Lautaro terus membuktikan diri sebagai salah satu striker paling berbahaya di sepak bola modern. Legenda AS Roma Francesco Totti kembali jadi sorotan jelang laga panas akhir pekan ini antara Roma dan Inter Milan. Meski kini sudah tak lagi turun ke lapangan, Totti mengaku tetap merasakan getaran besar dari duel klasik yang selalu syarat gengsi ini. Berbicara dalam acara pembukaan butik baru Muere di Roma, tempat ia menjadi duta merek, sang Capitano mengenang banyak duel menegangkan melawan Inter. Ia menyebut pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Non serve ghiaccia e cravatta mal meto, ujar Totti, yang artinya, tidak perlu jas dan dasi, tapi helm tempur. Karena laga seperti ini harus dijalani dengan semangat juang tinggi. Totti juga menilai bahwa Inter saat ini merupakan tim paling elegan di Serie A, namun menegaskan bahwa Roma tetap siap bertarung habis-habisan. Menariknya, duel nanti bisa saja menghadirkan adu bintang sesama Argentina, Paulo Dybala kontra Lautaro Martinez. Menurut Totti, keduanya adalah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dalam sekejap. Namun, dengan gaya khasnya yang penuh misteri, Totti menambahkan, kalau saya harus memilih, mungkin saya pilih pemain lain, tanpa menyebutkan siapa yang dimaksud. Duel klasik Roma kontra Inter memang selalu punya cerita tersendiri. Dan bagi seorang Francesco Totti, laga ini bukan sekadar pertarungan di lapangan, tapi bagian dari sejarah yang tak akan pernah pudar. Komentar menarik datang dari mantan pemain Lazio, Inter, dan Juventus, Hernanes. Sang Profeta kembali mencuri perhatian dengan cara uniknya menganalisis performa tim-tim papan atas Italia, kali ini dengan gaya ala ramalan cuaca. Menurut Hernanes, langit paling cerah saat ini milik Inter Milan. Ia menggambarkan tim asuhan Christian Cifu itu sebagai klub yang sudah melewati musim dingin, dan kini mataharinya bersinar tepat di tengah hari. Hernanes menilai Inter bermain dengan gaya paling matang dan jelas di antara semua pesaing di Serie A. Di sisi lain, Milan disebutnya sedang menikmati cahaya fajar. Menurut Hernanes, matahari Milan baru saja terbit, tanda awal kebangkitan. Dengan tim yang kuat dan pelatih berpengalaman, Hernanes menilai satu hal yang masih kurang, gol dari striker andalan Santiago Gimenez. Ia menegaskan, jika Milan menemukan ketajaman di lini depan, langit mereka akan semakin cerah. Untuk Napoli, Hernanes menggambarkan situasinya seperti langit saat golden hour, indah, tapi matahari sudah mulai tenggelam. Menurutnya, kejayaan Napoli saat ini masih bayangan dari keberhasilan masa lalu, dan tim harus menemukan kembali energi baru untuk menghadapi tantangan musim ini. Lalu ada Roma, yang disebut Hernanes sedang bersinar seperti matahari di atas laut, indah dan mempesona, tapi belum tentu mampu bertahan menghadapi musim gugur dan dingin yang akan datang. Meski begitu, ia menilai tim ini punya sosok pemimpin yang tangguh, yaitu Gian Piero Gasperini, sang komandan yang menjadi titik kekuatan mereka. Dengan gaya khasnya yang penuh filosofi dan imajinasi, Hernanes sukses menghadirkan analisis sepak bola yang tak hanya tajam, tapi juga penuh warna. Dan satu hal pasti, dalam cuaca Serie A musim ini, langit Inter Milan tampak paling cerah. Kabar panas datang dari bursa transfer Eropa. Nama Joshua Zirkzee, mantan penyerang Bologna yang kini bermain untuk Manchester United, kembali mencuri perhatian dan berpotensi besar untuk kembali ke Serie A. Menurut jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, situasi Zirkzee di Manchester United kini mulai memanas. Sang penyerang asal Belanda disebut mulai tersisih dari skuad utama, dan jika menit bermainnya tak kunjung bertambah hingga Januari nanti, ia bisa saja mempertimbangkan untuk pulang ke Italia. Ketertarikan terhadap Zirkzee di Italia bukan hal baru. Juventus sempat mencoba mendatangkannya pada bursa Januari lalu. Sementara di musim panas, Inter Milan dan Napoli juga dikabarkan memantau situasinya dengan serius. Namun kala itu, baik pihak klub maupun sang pemain memilih menutup pintu karena alasan taktis. Zirkzee dikenal bukan hanya sebagai penyerang murni, tapi juga mampu bermain sebagai pendukung utama di belakang striker. Meski begitu, semuanya bisa berubah. Jika situasi di Old Trafford tak juga membaik, peluang kembalinya Zirkzee ke Serie A semakin terbuka lebar. Terlebih dengan Piala Dunia yang kian mendekat, sang pemain tentu ingin mendapatkan waktu bermain lebih untuk memastikan tempatnya di skuad Belanda.